Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tema yang akan kami sampaikan, yakni optimalisasi komunikasi antar takbir masjid, di mana pada pembahasan kali ini kita akan menjelajahi bagaimana optimalisasi komunikasi antar takmir masjid tersebut, di mana takmir masjid ini sumber daya manusia yang harus dikelola agar masjid itu menjadi lebih aktif dan efektif. Perjalanan kehidupan yang penuh lika-liku dan makna. Agama menjadi pusat dari eksistensi manusia. Bagi mereka yang menyerahkan diri pada ajaran agama, masjid menjadi tempat yang khusus, menghubungkan umat dengan Tuhan mereka, dan menjadi landasan spiritualitas dan juga pusat peradaban, seperti di zaman Rasulullah SAW. Namun, peran penting yang sering terabaikan adalah komunikasi yang efektif antara takmir masjid. Komunikasi yang baik antara takmir masjid merupakan kunci utama dalam pengelolaan masjid yang efektif, menciptakan keharmonisan dan meningkatkan kepuasan jamaah. Kita melihat betapa krusialnya komunikasi yang efektif dalam memperkuat hubungan antar anggota takmir masjid, memfasilitasi pelaksanaan ibadah yang lancar, dan memenuhi kebutuhan spiritual jamaah. Selain itu, akan dibahas juga beberapa strategi praktis yang dapat membantu dan membangun komunikasi yang efektif di antara takmir masjid, serta mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana bil-akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian. Komunikasi takmir masjid merujuk pada aliran informasi, gagasan, dan pesan antar anggota takmir masjid dalam konteks pengelolaan masjid. Ini melibatkan pertukaran ide, pemahaman bersama, dan koordinasi tindakan untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan peningkatan kualitas pengelolaan masjid dan kepuasan jamaah. Komunikasi yang baik antara takmir masjid adalah fondasi yang penting dalam membangun hubungan yang kuat dan memfasilitasi koordinasi efektif di antara mereka. Komunikasi ini tidak berbeda dengan kegiatan yang lainnya, sama-sama memiliki tahapan dan jenjang yang terukur. Setiap tahapan harus dilalui dengan baik karena berpengaruh pada tahap selanjutnya. Membangun komunikasi yang baik dan efektif tidak ubahnya seperti membangun sebuah rumah. Prosesnya dimulai dari meletakkan pondasi yang kuat agar bangunan di atasnya berdiri kokoh. Begitu pula halnya dengan suatu komunikasi. Apabila berkomunikasi dengan orang lain tanpa terlebih dahulu meletakkan landasan yang bagus dan pilar yang kukuh, pasti akan terpental. Berikut beberapa sisi yang bisa dijadikan pondasi dalam setiap komunikasi. Yang pertama, kesamaan ideologi. Ini adalah modal utama bagi pengurus masjid untuk keefektifan komunikasi. Karena pada umumnya, perbedaan ideologi menjadi jurang pemisah antara lawan komunikasi. Yang kedua, kesamaan pola pikir dan cara pandang. Sikap maupun ucapan seseorang terhadap sesuatu hal berawal dari persepsinya terhadap sesuatu itu. Demikianlah realitas di masyarakat, walaupun terkadang persepsinya menyalahi fakta ilmiah. Oleh karena itu, kita mengupayakan kesamaan persepsi dalam berkomunikasi. Karena hal itu menjadi salah satu kunci sukses antara takmir masjid dan jamaah. Yang ketiga, kesamaan sumber hukum. Kesamaan sumber hukum atau rujukan informasi merupakan modal agar komunikasi itu terarah. Oleh karena itu, sebelum antar takmir ataupun dengan jamaah harus mengetahui sumber hukum dan rujukan informasi agar dapat mengetahui komunikasi itu bermanfaat atau tidak. Yang keempat, kesamaan gaya bahasa.
Demi sampainya maksud dan pikiran, tentu saja dibutuhkan gaya bahasa yang jelas dan mudah diterima. Kita harus menyesuaikan gaya bahasa dengan lawan komunikasi kita agar tujuan pembahasan antar komunikan dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi kemasjidan merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam aktivitas pengelolaan masjid, baik sesama pengurus, jamaah, dan lingkungan. Setidaknya ada 5 bentuk komunikasi kemasjidan. Yang pertama, komunikasi antar pengurus. Komunikasi antar pengurus merupakan komunikasi yang berlangsung di internal organisasi, di dalam masjid, dalam mengomunikasikan pendapat, gagasan, ide-ide, harapan, dan keinginan bagi pencapaian masjid yang makmur. Forum yang paling tepat untuk menyampaikan persepsi. Strategi pencapaian kemakmuran masjid adalah rapat pengurus masjid. Rapat pengurus masjid berfungsi untuk merencanakan suatu program pengembangan kegiatan masjid, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun insidental, yang berjangka pendek, menengah, maupun berjangka panjang. Yang kedua yakni pendekatan dengan jamaah. Makmur dan tidaknya suatu masjid tentu tidak bisa lepas dari keterlibatan jamaah. Ketika pengurus masjid sudah memiliki kesepakatan, visi dan persepsi yang sama tentang bagaimana masjid yang makmur dan bagaimana memakmurkannya, maka memperoleh dukungan dari jamaah masjid merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, pengurus masjid harus melakukan pendekatan kepada jamaah, baik dengan pendekatan yang bersifat pribadi maupun pendekatan kolektif. Yang ketiga, mengkomunikasikan program. Ketika pengurus masjid telah merumuskan program dengan baik, maka yang sangat penting untuk dilakukan adalah mengkomunikasikan program itu kepada jamaah masjid. Langkah yang dapat dilakukan adalah pertama, melakukan presentasi atau pemaparan program. Oke? Dan seterusnya. Yang keempat, komunikasi antar jamaah. Kekompakan antar jamaah masjid sangat diperlukan dalam upaya memakmurkan masjid. Karena itu sangat penting dijalin dengan sebaik-baiknya komunikasi antar jamaah masjid. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain, pertama, saling kenal, melakukan dialog, saling berkunjung ke rumah, dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, yakni komunikasi antar masjid. Komunikasi antar masjid menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Masjid idealnya tidak berjalan sendiri-sendiri antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah terjadi. Terjalinnya komunikasi yang baik antar masjid paling bisa berperan dalam 3 fungsi. Yang pertama, menjadi media pertukaran informasi. Yang kedua, melalui komunikasi antar masjid bisa dijalin kerjasama pelaksanaan program yang belum tentu bisa dilaksanakan bila hanya mengandalkan dari satu masjid. Yang ketiga, komunikasi antar masjid juga bisa menjadi peluang untuk melakukan studi banding, sehingga apa yang menjadi kelebihan dari suatu masjid bisa dipelajari untuk diterapkan pada masjid yang memiliki kelemahan.